Pintu teater 2,75 telah dibuka karena itu adalah IPK minimal mendaftar PNS. Kepada para pendengar yang telah memiliki karcis, dipersilakan membuang saja karcis Anda. Wong dengerinnya gratis kok. Lah, ini gratis toh. Lah terus ngapain saya beli karcis? Nah, lagian sih itu beli karcis pasar malam mau dipakai di sini. Ya ndak bisa. Daripada beli karcis, mendingan traktir kita di traktir.id/sersergairah. Selamat mendengarkan Serser Gairah. Seru, Seram. Menggairahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kanca muda dan kanca tua. Selamat pagi, kanca-kanca. Ya, kita berjumpa lagi bersama Serser Gairah. Bersama seru. Sama seram. Bersama-sama menggairahkan satu sama lain. Ya, kita hari ini mau membahas sebuah buku yang pada saat saya kuliah lumayan jadi hits. Ya, seperti itu. Bukunya berjudul The Secret. Karangan dari R.A. Kosasih. Bukan. Bukan dong. Oh iya. Ronda Band. R.B. Kosasih berarti. Iya betul juga ya. Ronda Band Kosasih seperti Ronda itu. Band. Romeo Hotel Oscar November Delta Alpha Bravo Yankee Romeo November Echo. Kosasih. 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 Kosasih mbahmu. Tetet. Kosasih mbak. Nih, itu pengarang komik top loh. Iya ya. Yang ngarang apa sih itu? Mahabharata. Kurang cerak weh. Ramayana. Seperti itu. Kalau lirih banget. Apa? Kosasih. Kosasih. Ya, jadi buku ini kita kebetulan sudah menghadirkan seorang narasumber Yap. yang sangat berpengalaman sekali dalam urusan The Secret dan turunannya, Ya, oke. yaitu Mas Septri. Telek. Daripada dia utak-utik nggak nyimak bahasan ya. Oke. Jadi apa itu The Secret, Mas Septri? Rahasia. Iya, saya juga tahu. Oh, iya. Setan. Rahasia saya nggak mau ngasih tahu maksudnya. Jadi konon buku ini itu menceritakan tentang Emang ini sorry sebelum kamu lanjut, emang udah lama diterbitkan itu? Lama banget. Berarti aku yang nggak tahu ya. Sekitar 20 tahun yang lalu ya. betul sekali. Aku baru tahu asli. Ketika umur saya masih 5 tahun sudah baca. Bahkan ini Iya, Po. ada semacam apa ya? Bukan teaser juga ya, ada filmnya juga seperti itu. Apa? Dokumenter doang. Semacam dokumenter. Oh. Jadi komentar-komentar yang sebenarnya ada di bukunya itu dari orang-orang tentang bagaimana cara menjalankan The Secret. Jadi intinya The Secret ini apa ya? Semacam bagaimana kita mendapatkan apapun yang kita inginkan Berteman dengan alam semesta. dengan menggunakan kekuatan pikiran yang mungkin untuk beberapa orang itu dianggap sebagai pseudoscience. Seperti itu. Banyak juga yang nggak percaya, tapi banyak juga yang percaya. Ini termasuk manifesting gitu-gitu? Enggak? Ya, seperti manifesting seperti itu. Dan salah satunya narasumber kita pada pagi hari ini adalah orang yang percaya dengan kekuatan pikiran. Betul. Untuk itu kita sudah menghadirkan Mas Septri di sini. Ya. Mana Bagaimana Mas Septrinya mana? Gak ada orangnya. Enggak ada. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Astagfirullah. Udah nggak ada Mas Kita Septri. layat aja habis ini. Lagi pipis. Takut sendiri tuh dia bilang kayak gitu. Makanya jadi orang jangan banyak pola, Mas. Oke. Ingat kata The Secret, apa yang kamu pikirkan itu adalah apa yang kamu wujudkan katanya. Kayak manifesting. Manifesting. Jadi jangan bilang saya sudah nggak ada gitu. Berarti kamu udah baca buku ini, John? Udah. Waktu dulu itu apa? Enggak juga. Jadi kalau saya agak lucu, saya itu tamat buku The Secret-nya itu mungkin baru awal-awal tahun ini bahkan. Tapi saya sudah sempat ngulik-ngulik tentang konsep manifesting. Salah satunya ya belajar dari
salah satunya saya belajar dari kita sudah hadirkan narasumber. Ulangi terus. Kita sambut Mas Septri. Mbok edit wae nggak diulang-ulang terus bermenit. Jangan dong, saya nggak suka ngulang-ngulang kayak gitu. Jadi gimana kalau menurut Mas Septri sendiri isi buku The Secret ini? Wah itu fantastis Pak. Tapi kamu udah baca sih? Udah. Selesai. Nah ada The Secret ada di Heroes, ada. Oh lanjutannya itu. Ada banyak. seriesnya, ada Apa The aja? Power. The Secret, The Heroes Power The 3. Power 3. Ada satu lagi kok. Apa sih? Ada Enggak. 4 kok. 4. Yang terakhir isinya memang lebih ke Iya, testimonial testimonial. orang-orang aja No. yang sudah mempraktekkan The Secret. Enggak, tapi intinya kekuatan pikiran. Law of Attraction. Itu yang lagi tadi tak cari. Law of Attraction. Law of Attraction. Oke. Iya, jadi Hukum konon tarik katanya menarik. kekuatan pikiran ini kayak magnet. Oke. Jadi apapun yang kamu pikirkan, nah itu yang bakal terwujud. Nek Iya. kowe mikirmu apik, sing teko ya apik. Ya. Nek mikirmu elek, sing teko Septri. Ya, dalam setiap mimpimu aku hadir. Itu aku turun. Betul. Kayak gitu. Jadi kalau kamu mikirnya jelek, nah. Jadi salah satu untuk belajar percaya diri. Oke, sorry. Pikiran jelek, contohnya pikiran jelek atau pikiran baik itu apa? Aku nggak iso kerja, aku nggak iso kerja, aku nggak iso kerja. Oh, oke. Jadi ini gue nggak pede. Terus akhirnya gue nggak iso kerja. Soalnya gue harus presentasi tentang problem. Aduh, iso rayo. Aku raiso. Nggak bisa jadinya nanti. Makanya harus ini. Apa batasannya kamu percaya diri? Sorry, itu kan jadi pengen menimbulkan percaya diri kan? Iya, salah satunya nggak sih atau enggak? Iya, kayak kekuatannya untuk percaya diri. Bahwa aku bisa. Nah, Salah satu- batasannya apa kamu dari percaya diri sampai ke sombong gitu? Maksudku kan kadang-kadang dengan kayak gitu kan bisa jadi ada orang kayak gitu tapi orangnya sebenarnya pada dasarnya Mas nggak sombong. dibahas di sini, Mas. Ini nggak apa-apa. Aku tanya. Kan masih dalam ruangan law of attraction. Benar. Jadi kan kalau kayak gitu berarti kalau sombong berarti dia biasanya nggak melihat kemampuannya dia. Dia asal ngomong aja. Gitu. Oke, baru. Dia nggak oke. paham Dapat. kemampuannya gitu. Betul. Jadi dia nggak ngelihat ke diri dia sendiri dulu Betul. sebelum bisa melakukan itu. Oke. Biasanya yang paling banyak dijadikan contoh kasus itu kalau di buku The Secret ini itu Ya, adalah ya. soal materi, kekayaan Materi. seperti itu. Oh, Bagaimana cara mendatangkan kekayaan dengan kekuatan pikiran, atau yang kedua adalah Pesugihan berarti kekayaan. iya seperti itu. Kemudian bagaimana cara mendapatkan pasangan hidup seperti itu, bagaimana cara memanifest pacar. Nyantet berarti yang kedua itu nyantet. Pelet, pasangan. pelet lebih ke pelet Oh, sih. iya, Kalau pelet. nyantet kan orangnya Oh, iya. meninggal Oh, iya. kan. Pelet, Seperti pelet. itu, muntah Pelet. paku kayak gitu. Keluar kawat di perutnya. Itu santet. Itu santai. Kalau itu tadi yang kedua kalau pasangan tuh Pelet. Pasti apa lagi? Kayak itu. Kesuksesan. Jaran goyang. Jaran goyang. Nah, Semara mesem. itu lebih ke pelet, bukan santet. Kalau kesuksesan tadi? Pesugihan. 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 Harta, Susuk. kesuksesan. Susuk juga bisa. Susuk itu biasanya kalau kita Kembalian. Belum selesai ngomong. Udah tak duga. Kayak gitu. Susuk. Iya. Nah, aku nggak tahu ya. Mungkin di luar sana sendiri itu sangat banyak yang menentang The Secret juga karena katanya ya tidak ilmiah. Kemudian terus itu tadi pseudoscience dan apa ya? Ini kayak jadi mengaburkan fakta yang sebenarnya gitu loh. Bahwa kamu itu nggak bisa dapat semua yang kamu inginkan gitu loh. Tapi kalau menurut di The Secret ini apapun yang kamu inginkan itu bisa kamu manifestasikan. Nah, bagaimana? Apapun. Bagaimana pendapat? Apapun. Kita sudah menghadirkan narasumber. Dejavu ya. Dejavu Ya, ini bagaimana, kupang kaping. Sebenarnya nggak apapun sih ya. Kalau misalnya aku mau manifest bisa menikah. Tapi harusnya yang logis kan ya? Ya harus logis. Misalnya aku pengen menikah dengan Jennifer Aniston misalnya. Enggak. Udah tua juga sih Sep, udah mbah-mbah sih sekarang. Masih mau? Udah 55 Enggak loh. apa-apa sih. Hartanya kan banyak. Nanti kan kalau meninggal Iya, kan saya benar dapat juga hartanya. ya, benar. Nah itu ada yang berkomentar bahwa saya sudah berusaha membayangkan untuk bisa berhubungan dengan Gal Gadot gitu. Tapi nyatanya nggak bisa-bisa. Hapus-hapusan The Secret. Nah, Jadinya Gal Gadul. Gagal mani. nah itu gimana menurut Mas Septri? Sebenarnya nggak apapun, tapi yang masih bisa dalam jangkauan dan ini sih kalau aku ya. Ya walaupun sebenarnya yang bukan impossible gitu kan. Walaupun agak impossible tapi bisa gitu. Maksudnya
Itu tergantung nanti kalau misalnya kita konsisten. Kalau misalnya sesuatu yang misalnya kita mungkin nggak mungkin lah, tapi itu Ya. mungkin nggak langsung dalam setahun 2 tahun, tapi mungkin 5 tahun. Kalau Ya. kita konsisten dalam itu mungkin bisa. Iya, iya. Jadi kalau misalnya tergantung konsistensi dan lamanya kita Iya, iya, iya. manifestasi. Kalau itu logis, kalau kayak Iya. gitu logis emang. Kalau misalnya kita manifestasi misalnya sama Gal Gadot, terus tahun depan aku pengen kayak itu kayaknya nggak bisa. Itu ngawur namanya. Semesta pun tidak mendukung. Juga gak mendukung. Nah itu sebenarnya kalau klaimnya di Ya, ya. buku The Secret ini kan adalah apapun itu selama kamu percaya itu bakal datang. Tapi kalau kamu ada semacam perasaan tidak percaya ya itu Iya. tidak bakal datang. Sedikit pun rasa tidak percaya itu udah menghilangkan semuanya. Sedikit. Apa pun. ya? Jadi harus benar-benar pure. Makanya itu agak susah. Jadi dan yang penting masuk akal. Seperti air susu yang Dibalas air tuba. Bukan. Oh ya bukan. Seperti tinta yang satu tetes tinta di satu mangkok. Karena nilai setitik Oh iya ya, itu. Karena nilai setitik. rusak susu sebelanga. Sebenggala. Sepenggala itu kaca. Oh, iya. Kaca belanga. Itu maksudnya. Jadi kayak kita Iya, harus iya. benar-benar positif. Ada yang Hamil. Tapi kalau misalnya, sorry, kan kita nggak bisa, sangat susah, bukan nggak bisa sih, sangat susah untuk kayak menghilangkan pikiran negatif ya. Betul. Dan kalau misalnya itu terjadi, apakah itu kayak kayak kamu bilang itu akan merusak semuanya. Dalam hal ini yang aku mau tanyakan, rusaknya tuh kayak bener-bener ya ini bakal sulit untuk dikembalikan lagi atau Nah, ada kita makanya? sudah menghadirkan narasumber. Kalau menurut buku The Secret itu ada yang namanya pikiran negatif itu pasti ada. Gitu. Cuma ketika kita punya pikiran negatif tapi langsung kita kemudian kondisikan untuk berpikir positif, Ya. nah Counter, dia bisa counter. membatalkan pikiran negatif itu sendiri. di counter. Di counter. Kayak Counter HP. tak duga. Kapan ini ngomong tak counter HP ya, terus Counter strike. ya, counter kasir, apa, counter pendaftaran penerbangan. Kayak apa. gitu. Iya. Jadi apa ya? Kalau aku sih, aku juga baca buku ini ya, baru tamat Iya. awal tahun Tamat SD. bulan-bulan kemarin. Berapa lama kamu butuhkan ngelamatin itu, Jan? Ya sebenarnya bukunya sebentar sih kalau untuk bukunya sendiri. Tapi konsep ini sendiri aku sudah kenal sejak lama sih, sejak zaman mahasiswa itu karena bukunya kan dicetak sekitar tahun-tahun 2000-an gitu sih. Ya, 20 tahun yang lalu. Heeh. 20 tahun. yang lalu. Ya. Cuma balik lagi ada orang yang tidak setuju dengan isi The Secret. Aku sih tidak masalah ya ketika dianggap pseudoscience, tapi selama dia bisa bekerja buat saya sudah cukup, enough gitu loh. Aku nggak perlu pembuktian bahwa ini ilmiah atau tidak ilmiah, tapi ketika aku merasakan secara pragmatis bahwa begitu menerapkan ini, aku merasa lebih enak hidupnya, itu sudah cukup buat aku. Terlepas dari perkara kan ada yang bilang bahwa jangan-jangan ini sebenarnya bukan karena semesta kemudian memberikan ke kamu seperti itu dalam konteks yang goib-goib loh ya. Tapi jangan-jangan ini hanya karena kamu fokus di situ terus, Ya. maka akhirnya banyak kesempatan yang tadinya kalau kamu nggak fokus itu nggak kelihatan. Ya. Konsisten. Karena kemudian kamu fokus, kesempatannya, celahnya mulai kelihatan. Bisa kelihat dan kamu Nah, ambil. dan kita ambil, maka akhirnya terwujudlah keinginanmu. Bukan karena goib terus semesta memberikan. Karena kalau di sini kan sebenarnya disebutkan langkah pertamanya itu apa namanya? Jadi kayak apa istilahnya? Percaya. Percaya. Jadi The Secret ini, Law of Attraction ini, hukum tarik menarik ini yang dijelaskan di The Secret, itu kamu kayak ketemu jin, terus kamu minta ke jin, terus bisa langsung terkabul pada saat itu juga. Yoga. Yang pertama dilakukan adalah meminta. Meminta. Nah iya, seperti itu gitu loh. Maksudnya Meminta. perkara Berdoa. dikabulkan sama jinnya seketika. Nah itu kan hiperbolanya si isi buku ini. Kalau menurut aku seperti itu. Gitu sih. Yang penting adalah ketika aku menerapkan ini, aku merasa pikiranku lebih positif, Ya. terus hidupku jadi lebih gampang. Ya. Nah, itu sudah cukup buat aku. Mungkin kalau kita bicara persentase ya, aku nggak tahu berapa persentase yang keinginanku yang terkabul dengan menerapkan law of attraction. Kalau yang nggak terkabul aja bisa gitu kan. Justru karena ini yang aku mau cerita. Mungkin karena prinsipnya Pareto itu, aku jadi tidak menghitung yang tidak terkabul. 20% yang terkabul aja aku udah merasa seneng gitu loh. Ya. Yang lainnya jadi Berarti kayak keinginanmu banyak ya.
Ya karena sebenarnya ingin ini ingin itu banyak sekali itu kan sudah tertanam sejak kita kecil dulu. La 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 Doraemon. Hei, baling-baling pring. Nek kamu Sep, berapa persen kira-kira? Wah, aku juga nggak ngitung sih. Tapi salah satu contoh yang terkabul apa sih? Banyak Salah satu contoh yang terkabul. dulu ya. Kayak gini. Dulu boleh sekarang. Bahkan sebelum kenal The Secret, itu udah dipraktekin. Dulu kan aku juga mantan atlet ya. Bela orang lain. Bela diri. Jadi sebelum pertandingan sama pelatih saya itu disuruh meditasi. Bayangin apa yang kamu udah lakuin di latihan, terus kamu terapkan di pertandingan dan kamu menang di pertandingan. Itu pas sebelum pertandingan tuh suruh meditasi kayak gitu. Apa dulu? Silat. Diulang-ulang gerakannya, terus kena masuk poin, terus pas pertandingan Menang. nah kayak gitu. Itu salah Yes. satu secret. Nah, terus pas nemu buku ini, oh iya aku sering ngelakuin ini dulu ini kayak gitu. Oke. Terus kayak misalnya keterima kerja, dapat cewek, terus dapat rumah, dapat gaji segini, terus dapat jabatan ini. Itu udah aku pikirin semuanya. Dan Jadi sebenarnya buku Secret ini kayak kita punya goals gitu kan. Kita kedepannya mau ngapain lagi gitu. Nah itu yang kita konsisten dan fokuskan di situ. Oke. Ya masuk akal. Jadi kita kayak memaksa kita punya goals kita tuh apa lagi gitu. Kalau udah nanti pindah ke goals yang berikutnya, pindah ke goals Kan yang kita hidup kan berkembang, naik terus. Kalau turun kan ya nanti susah. Berarti kalau sekarang ini aku penasaran. Jadi kayak apakah kamu untuk saat ini punya goals yang kamu capai secara paralel atau satu-satu secara serial sih? Kalau aku dibagi, ada goals besar, ada goals kecil. Nah kalau yang besar berarti nggak ada yang paralel, maksudnya nggak ada dua goal besar yang kamu mau Oh kejar. mesti kalau ini gagal jadi ini? Iya gitu. Enggak Ya. fokus satu. Atau berbeda misalnya contohnya, ini contoh aja contoh. Kamu mau punya ini berbeda ya. Kamu mau punya rumah sama kamu mau punya istri, ini contoh aja. Itu kan dua goal yang sebenarnya nggak saling bertentangan tapi jalan bareng gitu. Enggak. Jadi kalau aku nggak bisa goalsnya dua langsung jalan. Itu goals yang besar ya, kita ngomong goals yang Iya besar. harus satu-satu. Harus satu-satu. Satu tercapai baru kan. Kenapa nggak bisa? Karena nggak fokus nanti. Oh oke. Walaupun menurut buku ini ya Bisa. sebenarnya itu sah-sah aja. Yang penting kamu minta, terus kamu percaya, ya terus kamu setelah itu ya sudah kamu akan mendapatkan itu gitu loh. Jadi apa ya Nek, aku ngaranku sih ketika kita meminta sesuatu, kita tahu apa yang kita minta. Kemudian percaya bahwa itu bakal terjadi. Nah, selanjutnya ya udah itu kejadian. Itu kayak misalnya kita gampangannya gini. Kita belanja online. Belanja online, kita udah check out. Kita nggak akan bertanya-tanya terus kan. Kekirim nggak ya? Kekirim nggak ya? Kekirim nggak ya? Kita udah yakin aja bahwa dengan servisnya si aplikasi ini, barang itu pasti akan datang ke kita. Seperti itu. Justru kalau kamu mikir, ini kayaknya nggak kirim, malah nggak kirim beneran. Sebenarnya aku mau nanya itu karena gini. Dulu ada quote di film apa Spider-Man 3. Yang Spider-Man yang Tobi. bukan yang semakin besar kekuatanmu. Bukan. Semakin besar responsibility. yang terakhir apa sih? Yang semakin besar kekuatan. bukan. Jadi si Mary Jane itu bilang gini. Don't give too much expectation karena kalau kamu terlalu kalau kamu nggak dapet itu bakal sakitnya besar gitu. Masalah ekspektasi. Gitu. Maksudnya dengan ini kan berarti kan ada yang gagal, ada yang berhasil gitu kan. So gimana gimana teman-teman itu memanage ekspektasi untuk yang nggak berhasil? Itulah dibutuhkan kecerdasan emosi yang tinggi. Oke. Kalau menurut buku ini ya, lagi-lagi aku balikin ke buku ini. Sebenarnya nggak apa-apa. Sebesar-besar mungkin, sefantastis-fantastis mungkin nggak apa-apa. Tapi bagaimana yang dijelaskan di buku ini kan adalah ketika kita meminta sesuatu itu dan ketika kita mempercayai bahwa kita akan dapat itu, kita bisa merasakan emosinya. Misalnya, kowe meminta bakal punya mobil Ferrari seperti itu. Ya kamu tinggal membayangkan aja bagaimana rasanya kamu punya Ferrari seperti itu kalau yang disebutkan di sini. Kamu tidak boleh, yang dilarang di buku ini adalah ketoknya aku ora mungkin sih duwe Ferrari, tapi kamu merasakan bagaimana emosinya ketika kamu punya Ferrari itu, dan itu yang harus istilahnya jadi disiplin dirimu untuk mewujudkan apa yang kamu
inginkan. Enggak cuma emosi sebenarnya, tingkah lakunya juga. Betul. Perilaku ya. Perilakumu. Perilaku kayak orang-orang pakai helm itu gimana, jalannya kayak gimana, gitu bisa. Ngesot sih mereka. Iya. Karena pintunya pendek ya. Kayak gitu. Jadi mungkin kamu bisa mulai dari kalau contoh pengen punya Ferrari, kamu naik mobilmu yang sekarang ini. Sambil tiduran. Ini sambil tiduran kamu joknya kamu turunin gitu biar kayak orang naik Ferrari. Terus di gaspol. Knalpotnya Mau naik kasih. angkot juga tiduran. Mas jangan tiduran di sini mas. Pas naik angkot kamu bayangin kalau kamu lagi disupirin sebagai Oh iya bos. juga ya. Disupirin ya. Oh kayak gini rasanya jadi bos disupirin gitu. Tapi ya itu sih. Positive thinking. Mungkin yang bikin orang-orang kemudian agak mencemooh The Secret ini adalah ya kuwi koyo diajari dadi wong edan ngono. Kayak gitu. Tapi sebenarnya kalau aku sih Logis juga sih. bukan masalah logis, aku lebih concern ke dari buku ini, aku diajarin bagaimana caranya untuk menata moodku supaya dalam konteks yang positif terus seperti itu. Kayak misalnya di buku ini juga diajarin aku bikin namanya gratitude list itu loh. Daftar hari ini bersyukur atas apa aja. Nah, itu diajarin di Heroes, bukan di The Secret. Di The Oh, Secret gitu. sebenarnya diajarin konsep besarnya ya. Tapi kemudian Didetailkan lagi di buku-buku didetailkan lagi selanjutnya. di buku-buku selanjutnya seperti itu. Jadi ya buatku sih The Heroes apa? Power apa Magic. The Magic. Nah ada Oh, 4 The toh. Magic, iya, The Ada Magic. 4, The Secret, The Power, The Magic sama The The Hero. Heroes, iya. Seperti itu. Nah di The Magic itu nanti setelah baca The Secret ada edisi ketiga. Itu seriesnya The Magic, itu diajarin langkah per langkahnya setiap hari yang harus dilakukan apa. Walaupun secara gambaran umumnya ada di The Secret semua. Nah, biasalah trik franchise kayak gitu. Iya pasti Nah, pasti seperti itu. detail. Dan aku nggak mempermasalahkan bahwa kui hapus-hapusan atau apapun itu. Ya, ya. Tapi yang jelas selama ini bisa membuatku merasa lebih enak. Ya aku tidak akan menentang itu dan tidak akan mencemooh itu gitu. Walaupun kayak tadi misalnya pertanyaan pengen sama Mbak Gal Gadot itu tadi. Boleh jadi mungkin kalau misalnya kita memang menerapkan The Secret untuk itu, kita akan ketemu gitu. Makanya kayaknya celahnya kalau gitu. Gal Gadot bisa, Gal Gadot nggak bisa. Gal Gadot bisa. Gandel. Gal Gadot, Boleh gandel. jadi gitu kan teorinya kalau teori yang dulu pernah saya baca Ya. itu bahkan untuk menuju ke Mbak Gal Gadot gitu. Kita kan cuma butuh 5 layer koneksi. Apa tuh? Satu. Misalnya saya kenal sama bos saya. Bos saya kenal sama Pak Presiden. Pak Presiden kenal sama Presiden Amerika. Presiden Amerika kenal sama Mbak Gal Gadot itu tadi. Gal Gadot kan Israel. Tapi kan dia sering ke Amerika. Oh iya. Gitu. Ya sudah, bisa aja loh kalau misalnya ada celah-celah yang bisa dimanfaatkan di situ ya saya bisa aja kenal sama Bisa aja. Gal Gadot. Terus habis itu Jadi Gal Gadot dulu- lihat Mas Jo langsung tertarik. Wah ini kok orang unik banget. Saya yang enggak tertarik. Saya enggak tertarik. Saya anti Zionis. Oh, ya, oke. Free Makanya- Palestine. Ya. Makanya dia ke Mbak Gal Gadot. Oh iya betul. Gal Gadot. Jadi dulu ada cerita siapa sih namanya? Si vokalisnya Vincent Desta siapa? Lembu. Lembu. Lembu kan dulu ngefans sama Mas Ayu tuh. Posternya ditempel gitu kan, mereka waktu itu belum terkenal ya. Poster ditempel di kamar. Akhirnya kan nikah. Nikah iya. Gitu. Sama mas-mas itu kan. Mas Ayu. Hai. Mas yang Ayu. Aku pernah nerapin itu. Iya, sama siapa? Ada deh. Gal Gadot. Bukan artis tapi. Oh, teman kampus. Ya ada. Ya masa enggak ada kamu terapi. Ya nggak bisa diomongin dong siapa. Iya. Kita hargai privasimu. Pokoknya free Palestine. Kalau kamu sama gitu, John. Hah? Enggak cuma di HP juga ditempel fotonya itu Mas. Mungkin secara ini ya, mungkin pada waktu itu aku kan belum baca The Secret ya. Secara tidak sadar aku sudah menerapkan langkah-langkahnya yang kemudian diperjelas dengan buku The Secret, itu tadi. Langkah-langkah pelet itu maksudnya. Cuma ya maksudnya kan pasti Iya. aku membayangkan gitu loh. Kalau aku sama Wah, jadian kayak gimana nih serunya gitu kayak kan. gitu. Terus nanti gimana pindah agama kan. Ya nggak sih? Ya itu dibayangin dulu. Aku nggak berani sih bayangin yang itu. Oh, yang iya. bagian itunya aku serius. Oh, kamu yang pindah. Aku yang nggak berani bayangin. Oh, tak pikir kamu yang berani pindah. Takutnya saya yang pindah. Gitu. Makanya akhirnya ya sudah di sini-sini aja. Di sini aja udah.
I see. Oke. Ya menarik. Maksudnya dan 4 buku itu yang terakhir apa ya? The Hero yang itu ya? terakhir The Hero. Itu mengajarkan gimana menjadi Bukan, pahlawan yang ya? The Hero itu dia lebih kayak Testimonial testimonial dari orang-orang yang sudah Oh, yang Hero itu testimoni. Iya. mengaplikasikan yang The Secret yang hidupnya. tadi yang Mas Jo terus itu The Magic itu. Oh, The Yang- Magic. Jadi setiap malam tuh apa aja yang udah didapat disyukurin. Karena kan di ajaran kita kan emang kalau kita banyak bersyukur, kita banyak dapat juga. Benar. Karena Itu kadang-kadang kita meremehkan sebenarnya hal-hal itu. ya itu Sekecil apapun misalnya kita punya 2 kulkas gitu kan. Sini di sini di kamar kerja bersama. Karena Yang satu itu dapat. sebenarnya salah satu hal yang saya dapatkan dari prinsip law of attraction ini adalah banyak-banyak bersyukur itu. Dari mulai buku awal udah diajarin sih itu. Dan itu yang saya kerasa banget bahwa dengan banyak bersyukur pikiran saya jadi lebih anteng sih gitu loh. Saya jadi tidak banyak mengeluhkan hal-hal dalam hidup. Ya. Salah satu yang ada di bukunya Ah, The Secret itu ada cerita ketika kita pengen punya uang banyak itu kita harus merasa kayak kita punya uang banyak gitu. Walaupun misalnya gini, kalau kita punya uang banyak kita juga banyak ngasih kan, banyak ngasih orang. Tapi kan kendalanya kita sekarang nggak punya uang gitu kan buat dikasih. Jadi di bukunya itu diceritain kalau misalnya nggak mau ngasih, kita bayangin aja kita ngasih orang terus orangnya senyum. Setiap lihat orang kita bayangin lagi ngasih orang itu orangnya senyum ke kita juga ikut senyum gitu kan. Nah, itu dilakuin terus lama-lama tiba-tiba dapat duit entah dari mana gitu. Tiba-tiba ada yang salah kirim transfer ke kita 10 miliar gitu. Tapi kalau teknologi sekarang bisa digagalkan itu. Mungkin 20 tahun yang lalu belum ada Belum ada sih ya, pakai bisa kayak lepas. gitu. Ya kalau di itu ceritain dapat cek segini gitu. Tapi tiba-tiba. ini sih, aku mempraktekkan bagian itunya itu secara real gitu. Aku pernah dalam kondisi yang benar-benar nggak punya duit, Ya. nggak punya duit. Satu-satunya yang duit ada di dompetku tinggal 10.000 atau 20.000 waktu itu. Itu aku kasih ke orang. Dilalahi ya bukan dapat gantinya ya dalam bentuk materi yang sama ya. Tapi maksudnya kemudian ada yang ngajak makan, ada yang traktir seperti itu. Ya. Dan beberapa kali pun akhirnya sampai sekarang aku melakukan hal itu untuk pancingan. Jadi agak jelek juga sih pikiranku. Aku sodakoh tapi niatnya adalah untuk mendatangkan Iya. yang lebih banyak lagi. Itu kayak ustadz yang itu berarti. Yusuf Mansur. Tapi kan gini, maksudnya kan itu kita bicara leveling sih. Kalau kita mau ke ke ranah agama ya. Ya kalau orang levelnya masih syariat ya memang dia harus diiming-imingi kan. Iya betul. Seperti itu dan iming-iming itu memang juga ada gitu Iya, loh iya. di Al-Qur'an seperti itu enggak salah walaupun nanti ketika kamu naik levelnya ya sudah kamu enggak ya ngasih aja. ngasih Iya, aja, iya. jangan transaksi sama Gusti Allah kayak Iya gitu. betul. Nah terus soal kondisi mental, lagi-lagi hubungan sama duit. Di episode Kapan Hari itu kan aku sempat cerita bahwa aku minimal punya duit 1 juta Di cash dompet. di dompet. Sebenarnya itu kan bukan apa-apa ya, tapi untuk melatih kondisi mentalku supaya aku selalu merasa cukup. Ketika aku ngelihat barang di mall, aku akan berpikir bahwa ya itu tadi ya kayak kemarin yang aku bilang, aku bisa kok beli ini. Tapi aku nggak butuh. Nggak betul. Tapi maksudnya kan perasaan bahwa aku mampu. Nah, Itu ada kan yang dulu. sebenarnya diajarkan di The Secret. Dan aku memang ngerasa ada bedanya ketika misalnya aku bawa uang cash 1 juta gitu misalnya di dompet dengan di ATM. Walaupun di ATM ada banyak, tapi Nggak kalau kerasa. dompetku kosong itu mentalku tuh beda gitu loh rasanya. Gitu. Jadi iya, aku iya, lebih tersugesti kalau ada duit cash di Iya, dompetku. Ya mungkin karena aku milenial juga Iya, gitu iya. loh yang terdidik bahwa duit itu ya duit cash. Iya. Kayak kalau fake it till you make it termasuk The Secretnya. Termasuk kayak yang kamu bilang tadi kan sebenarnya Iya, itu cara berarti kan fake it till you membangun make it. sikap mental kita, bagaimana pola tingkah orang yang punya Ferrari dengan yang tidak itu tadi kan. Kok jadi saya yang ditanya? Kan hari ini kita sudah hadirkan narasumber. Iya. Ya terutama Benar, kalau untuk urusan goib Septrianinya. Goib. Seram. Muhammad Denny Puncak. Kayak gitu. Iya, benar. Hubungannya buat apa di kantor pun akhirnya ya karena aku jadi lebih tenang berpikirnya,
di kantor ya otomatis pasti lebih produktif seperti Ya. itu. Dan karena aku yakin bahwa ini apa yang aku bayangkan itu pasti akan kejadian, aku nggak hitung-hitungan lagi soal masalah kerjaan di kantor. Yang bisa aku lakukan ya aku lakukan. Bahkan untuk going extra miles pun aku nggak berpikir bahwa sik toh iki bensinoline piye, hitung-hitungannya piye, nggak Ya. seperti itu gitu loh. Pokoknya selama aku masih senang mengerjakan, ya ayo tak kerjakan kalau Ya. ngono. 1 sampai 10, Sep, menurutmu berapa kamu rekomendasi ini untuk dibaca sama teman-teman? 8,5. Kenapa kok 8,5, Sep? Ya karena yang 10 itu cuma milik Allah Subhanahu wa taala. Yang 2, aku pikir 7,5, 2,5 itu untuk fakir miskin. Oh iya, bisa. bisa. Tapi kalau mau jawab tadi, jadi ingat yang jawab ekspektasi gitu ya. Ya. Kan kalau misalnya kita itu ekspektasinya tinggi. Sebenarnya kalau di situ itu ada final stepnya itu kita harus ikhlas. Terakhir. Oh ya, Iya. itu yang susah. Itu yang aku cari sebenarnya. Itu. Iya, Gitu. jadi kan ada tahapnya. Pertama kan menerima, minta. Yang terakhir kan menerima. Bayangin, Soalnya tadi kan terus dimensi menerima yang kamu inginkan. Udah menerima, habis itu kamu kayak hidup biasa lagi aja gitu. Karena biasanya kan kamu ini, kamu kalau beli pengen sesuatu, misalnya HP, beli HP kan Iya. awalnya doang senang, habis itu biasa lagi. Iya, Nah, itu kan kamu ekspektasinya udah hilang tuh. asik. Nah, itu berarti kamu udah menerima itu, udah selesai. Apa yang kamu inginkan. Bertingkah seolah-olah kamu sudah memiliki apa yang kamu inginkan. Iya. Piye rasane kowe duwe gitar? Ya biasa wae. Biasa Ya banget. pancen Awal-awal wis- doang awal-awal kan tok yang seneng tuh. seneng. Tapi kan 2 jam kemudian paling kamu genjreng-genjreng 2 jam, Selesai. taruh selesai, ya udah biasa lagi Habis perasaan. itu 2 tahun nggak dipakai. Di Nah, situ, itu. di situ sebenarnya mungkin Kuncinya. yang buat Mengajari ikhlas. Heeh. Buat beberapa orang ngasih tips dan trik adalah set it and forget it. Seperti itu sih. Jadi nggak ada ekspektasi habis itu. Tiba-tiba aja misalnya kamu pengen duit 10 miliar gitu. Tiba-tiba setelah kamu udah lupa, tiba-tiba ada 10 miliar, kamu baru, oh iya dulu aku pernah manifest 10 miliar. Gitu. Ada waktunya membayangkan itu, ada waktunya kamu melupakan Bukan itu. melupakan. Seolah-olah itu sudah biasa gitu loh. Ya ketika membayangkan ya bayangkan, tapi setelahnya ya biasa aja. Memang agak susah sih nyari equilibriumnya di sini. Jadi Tapi nggak dibayangin terus pagi, siang, sore, malam. Kan. sampai kamu depresi gitu ya enggak, jangan Malah gitu. jadi ekspektasimu tinggi, terus nggak kecapean malah jadi stres. Terus Betul. jadi orang gila. Masuk pakem. Pengen nurip seneng, urip oneng Pakem deng 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 deng. kayak gitu. Oke. Berapa tadi, Sep? 8,5? 8,5. Oke. Kamu mau berapa? 8,5 juga, John? Enggak sih. 6. 6 aja ya. Nah. 6 karena gini, ya itu tadi aku kan memberi nilai sebuah buku itu ketika dia bisa memberikan sebuah insight yang baru buat aku. Oh karena ini Sementara buku Enggak, ini, tapi bukan ini. Pertanyaanku, seberapa besar nilainya kamu untuk merekomendasikan itu ke orang lain untuk baca? as a konsep atau as a book? As a book tetap. Kalau as a book buat aku ya 6 itu 6 tadi. aja. Tapi kalau untuk konsep ya mungkin 8 boleh lah. remedi gitu. berarti namanya. Enggak, maksudnya aku kan itu C, tadi. dapat C. Penilaianku untuk sebuah buku yang aku nikmati. Iya. Itu adalah aku nilai tinggi ketika itu memberikan sebuah pemahaman baru. Sementara aku sendiri mungkin sudah Paham. praktekkan itu tanpa membaca bukunya terlebih dahulu. Jadi ketika aku baca bukunya, oh iya, wis kaya sing biyen itu aja, bukan yang aha. Aku nggak dapat aha momen lagi ketika baca buku The Secret. Tapi kalau buat orang yang nggak paham, Iya. Ya itu tadi, ketika as a konsep bolehlah 8 seperti itu. 6 ini ketika aku menikmatinya sebagai sebuah buku itu sendiri gitu loh. oh, Oke. Gitu? Alright. Cukup? Siap. Oke, sampai di sini dulu. Mengingat pagi ini kita sudah menghadirkan narasumber dan narasumber kita nampaknya sudah mulai ngelak alias haus. Kita cukupkan sampai di sini dulu ya, Bapak narasumber ya. Betul. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita mendaki gunung lewati lembah, sampailah kita di akhir cerita. Yang pasti, kita akan muncul lagi di minggu depan. Atau silakan coba panggil nama kita 3 kali. Niscaya nanti kita nggak akan ngapa-ngapain. Jadi, tolong jangan rindu ya, karena rindu itu berat. Nanti kita angkut aja pakai pickup.